Selamat siang Pak Ketua. Pak Ketua adalah Ketua DPD Provinsi Banten untuk Kongres Advokat Indonesia. Jadi acaranya gimana nih Ketua untuk hari ini? Acara pembukaan Rakerda yang pertama di Banten. Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah selesaikan rapat kerja daerah. Telah dirumuskan program-program kerja baik secara internal maupun rencana kerja secara eksternal. Sudah dibahas dan melalui pembahasan yang cukup dalam, dan tadi sudah dibacakan hasilnya. Nanti kita akan tinggal laksanakan aja apa yang sudah dihasilkan. Jadi dalam 1 tahun ke depan sudah ada rencana kerja kita yang hasil dari rapat kerja itu. Kira-kira poin-poin apa aja tuh yang dicapai setelah Rakerda ini tentang pembenahan sistem kerja yang ada di Kongres Advokat Indonesia Provinsi Banten, Ketua? Ya, penyamaan visi ya, penyamaan persepsi ya, penyamaan langkah juga antara pengurus Dewan Pimpinan Daerah dengan Dewan Pimpinan Cabang semua kabupaten kota seprovinsi Banten. Ini mengkoordinasikan bagaimana terhadap pelayanan kita kepada anggota agar terupgrade lagi pengetahuan hukumnya, kemudian juga dalam rangka perekrutan anggota kita bagaimana mengkoordinasikan untuk bisa masing-masing Dewan Pimpinan Cabang melaksanakan perekrutan untuk diadakan seleksi ujian, kemudian diklat khusus profesi advokat, ya kan, untuk bisa setiap daerah kabupaten kota bisa melaksanakan itu di masing-masing daerahnya. Nah, ini rencananya katanya dengar-dengar banyak anggota advokat dari organisasi lain yang pindah ke kita nih, ke Kongres Advokat Indonesia. Ini gimana? Ini suatu hal yang spektakuler nih, banyak yang pindah ke Kongres Advokat Indonesia. Ya, ada permintaan itu banyak, namun kan perlu seleksi terhadap anggota yang dari organisasi advokat lain. Karena bagaimanapun kita tidak menerima kutu loncat atau perpindahan dengan mudah. Ya. Artinya pada saat dia menginginkan bergabung kepada organisasi Kongres Advokat Indonesia, dia harus melakukan, ya kan, semacam surat pernyataan dari masing-masing yang ingin bergabung, ada komitmen tersendiri, kemudian juga dia harus taat dan patuh terhadap aturan organisasi, kemudian tetap taat kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga organisasi. Tapi tidak menyimpang dari anggaran dasar ya? Tidak boleh menyimpang. Ya, siap. Jadi untuk Pak Sekretaris, gimana Pak Sekretaris lain-lainnya? Ya, jadi pada intinya ada beberapa agenda besar ke depan. Pertama, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ketua, diantaranya adalah bagaimana memaksimalkan peran DPC di wilayahnya, di mana DPD memberikan kewenangan secara otonom mereka untuk bisa berfungsi secara baik kepada wilayah yang ada di kota maupun juga di kabupaten. Terutama pendekatan-pendekatan kepada pemerintah daerah, aparat penegak hukum lainnya. Kemudian yang kedua, kita juga lebih mengkhususkan pada bagaimana merekrut anggota sebanyak-banyaknya. Karena kita ingin bahwa adik-adik kita yang saat ini sudah lulus sarjana hukum, mereka tidak kebingungan untuk bagaimana berperan menurut keilmuan mereka. Makanya kita memberikan fasilitas pelatihan, pendidikan yang memang dimudahkan buat mereka-mereka itu, sehingga nantinya mereka juga bisa berfungsi sebagai advokat secara mandiri, profesional, dan melayani dengan baik kepada masyarakat kita. Jadi pada intinya bahwa kita di DPD ini memfasilitasi sehingga peran serta kita sebagai penegak hukum untuk bisa memaksimalkan organisasi ini lebih kepada anggota-anggota
Kongres Advokat Indonesia ini bergerak secara profesional dan mampu melayani dengan baik di masyarakat. Oke. Untuk kerjasama sendiri nih Pak Wakil gimana nih kerjasama dengan lembaga-lembaga nih seperti lembaga pendidikan dan pengadilan gitu. Gimana Pak? Kerjasama dengan pendidikan ini kan nanti kan kita apa? Kita akan berusaha ya di Provinsi Banten ini banyak universitas. Kayak di Tangsel itu banyak Universitas Jaya, Universitas Pamulang, UIN, Syariatullah, Muhammadiyah banyak. Dan juga di Serang ada Untirta. Dan Sudah berapa universitas yang sudah kita kerjasamakan? Informasi yang kita kerjakan sudah ada 3 ya, universitas. Ya. Universitas mana aja tuh? Dari Umpam, Serang, Umpam di Pamulang, dan juga di UIN Syariatullah. Kemungkinan nanti akan kita Muhammadiyah ya, Muhammadiyah yang di Jakarta Cirendes itu juga akan kita lakukan, dan juga nanti Untirta selaku Universitas Negeri di Provinsi Banten yang harus kita rekrut nanti di sana. Artinya Kongres Advokat Indonesia Provinsi Banten akan berinovasi dalam menghadapi persaingan ya, persaingan multibar tentang OA-OA yang sudah berdiri ya, itulah pengembangannya gitu ya. Semua itu berhak ya, semua organisasi berhak untuk merekrut anggota masing-masing. Tapi kita punya sistem, kita punya mekanisme, dan mekanisme ini yang akan kita jalankan sehingga organisasi advokat KAI ke depan ini sesuai dengan amanat undang-undang itu sendiri. Sehingga nanti para advokat ini dalam menjalankan profesinya tidak merugikan masyarakat selaku pencari keadilan itu. Kita harus menegakkan hukum sesuai dengan profesi kita, dan kita mengajak masyarakat Indonesia khususnya Provinsi Banten dan sewilayah Banten ini sadar hukum. Itu yang harus kita tanamkan kepada Nah ini masyarakat. untuk Pak Julianto, gimana Pak pendirian LBH kita ini Pak? Baik, begini, Lembaga Bantuan Hukumnya Kongres Advokat Indonesia Pak. kita ini sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 bahwa advokat itu adalah penegak hukum yang mana sama kedudukannya dengan polisi, jaksa, dan hakim. Hanya bedanya mereka dibayar oleh negara, difasilitasi negara, dan kita independen, dibayar oleh masyarakat yang memberikan kepercayaan jasa kepada kita. Oleh karenanya, melalui Rakerda ini kita mendorong kepada organisasi agar segera mungkin melakukan silaturahmi, koordinasi agar betul-betul kita ini bisa membawa marwahnya sebagai advokat, tidak dianggap kecil, dianggap sepele oleh institusi penegak hukum yang lainnya. Jadi gini Pak Julianto, ini kan LBH yang kita tanyakan, Lembaga Bantuan Hukum yang akan didirikan oleh Kongres Advokat Indonesia yang ada di Provinsi Banten. Ini untuk mengakomodir keluhan-keluhan hukum masyarakat yang ada di bawah, masyarakat menengah ke bawah khususnya gitu. Justru itu, selain itu juga kita mendorong kepada organisasi agar segera membuat SK kepada para advokat anggota KAI untuk membangun, mendirikan, mengembangkan fungsi daripada LBH atau Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum kepada masyarakat supaya bisa memberikan bantuan hukum secara gratis, secara cuma-cuma pada masyarakat. Berarti ini gratis bener ya? Gratis. Jadi masyarakat Banten yang ada keluhan Gratis, hukum artinya gratis itu pengertiannya bagi yang tidak mampu. tidak mampu ya syaratnya. Kalau yang mampu wajib bayar. Siap. Karena untuk Itu beda. studi silang. Jadi Siap. kita betul-betul akan mengangkat marwah advokat sebagai penegak hukum dengan kita memberikan pelayanan dan bantuan hukum secara gratis pada masyarakat yang tidak mampu. Artinya ke depan itu Lembaga Bantuan Hukum Kongres Advokat Indonesia akan mengakomodir semua keluhan-keluhan dan semua perjuangan untuk hak-hak hukum daripada masyarakat Provinsi Banten khususnya. Semua. Atau bisa menyeluruh se Indonesia enggak? Semuanya, kita bicara Banten ya, semuanya. Kebetulan saya sebagai calon DPD RI Dapil Provinsi Banten Ya, mantap. yang mana sudah mendeklarasikan 155 rumah aspirasi rakyat nanti bisa dikomunikasikan Mantap. menjadi pos-pos lembaga bantuan hukum dari Kongres Advokat Indonesia. Mantap. Keren. Ini gimana Pak Ketua? Terakhir nih Ketua, harapannya gimana Kongres Advokat Indonesia semakin terdepan dan semakin gemilang sesuai dengan undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah ya tentang Kongres Advokat Indonesia yang telah mengerucutkan undang-undang advokat sehingga kita menjadi salah satu
underbow dalam organisasi advokat ini sendiri? Gimana? Organisasi advokat yang benar menurut Undang-Undang 18 itu Kongres Advokat Indonesia. Dulu pionirnya itu Bang Indra Sahnun Lubis, almarhum. Ya, ya. Jadi mengamanat sesuai dengan amanat undang-undang, organisasi advokat itu dibentuk melalui Munas, melalui Kongres, dan itu organisasi kita yang melaksanakan. Itu gabungan daripada beberapa organisasi katanya. Iya, ada 8 organisasi. Ya, waktu itu ada 8 Tapi organisasi. pada saat pembentukan itu, advokat berkumpul 60.000 advokat di suatu tempat melaksanakan kongres. Berarti yang paling kuat secara de facto kita ya. Ya, jadi untuk di Banten ya kita tinggal melaksanakan apa yang memang tadi diputuskan dalam rapat kerja untuk melakukan apa langkah-langkah pekerjaan-pekerjaan yang setelah diputuskan dalam rapat kerja tadi. Oke. Harapan kedepannya gimana nih untuk Ya. bapak-bapak semuanya? Mudah-mudahan kita tetap bersatu ya. Tetap bersatu ya. Memajukan Ya. organisasi ini Mantap, mantap. dan menjaga kehormatan ya Wibawa, profesi wibawa, Nobel wibawa. ya, dengan etik dan profesional melayani pelayanan hukum kepada masyarakat. Oke, terima kasih banyak. Ya. Tua, semoga saja KAI sukses selalu. Amin amin. KAI Banten tetap Saya. berjaya. Amin. Amin. Blangkon, KAI Blangkon. Sejahtera buat kita semua yang sama-sama kita cintai, kita muliakan, kita hormati, dan kita doakan mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat kepada Ibu Presiden Kongres Advokat Indonesia Haji Siti Jamalia Lubis SH Banyak yang belum datang. dan serta jajaran pimpinan DPP Terlambat para telat. ada Bang Ibrani